Shalom saudara-saudaraku semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua? Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kiranya kita sudah diberkati Tuhan luar biasa ya. Kita bisa berkumpul kembali dalam komsel ini. Ya, mari kita lanjut. Bersyukur teman-teman karena sepanjang minggu ini kita sudah diberkati. Untuk itu yang diberkati Tuhan, kita mau semangat bangkit berdiri, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau puji nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Wajah penuh kemuliaan, satu suara kami katakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. satu hati Kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang membebaskan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Silakan duduk teman-teman. Mari saatnya kita mau datang lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat setiap hal yang terjadi atas kami. Kami percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tinggal bersama dengan kami. Saat ini kami datang mau beri yang terbaik. Ini kami Tuhan, aku Tuhan, cobalah aku.
rindu padamu. Aku Cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Dengan segenap hatimu katakan, ku Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosana Ini isi hati setiap kami, bagi Tuhan. Rajaku yang Engkau Raja yang layak untuk kami puji dan kami tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Kau layak disembah. Kami sembah. Layak ditinggikan. Kau puji dan agungkan. Kau Raja di atas segala raja. Kau Raja di atas segala, Raja yang bertahta. Kau layak kami tinggikan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
Kalau saat ini kami boleh meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuja Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah yang selalu ada bagi setiap hidup kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur memilikimu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh Tuhan ada di tempat ini, kami percaya itu semua bukan karena kebetulan, tapi karena tuntunan Tuhan yang memimpin setiap kami untuk kami boleh mengawali setiap komsel kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan, jamahan-Mu nyata di tempat ini Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan boleh merasakan kasih-Mu dan lebih lagi, merasakan jamahan-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga setiap kami saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan pasti akan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti akan berikan kelegaan, dan yang kekurangan Tuhan pasti akan cukupkan. Biarlah komsel kami hari ini boleh menjadi komsel yang selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir komsel kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap seru doa permohonan kami hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita mau katakan sama-sama amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, masih semangat saudara semuanya? Amin. Kita akan icebreaker. Saya ajak saudara semua buat berdiri. Ini saya ada 2 bungkus kado. Nanti kita bagi 2 tim ya. 3 orang di sisi kanan dan 3 orang di sisi kiri. Mungkin Mbak Raya mau yang mana? Oh ini. Tolong dibuka, nanti minta tolong diartikan. Oke, Mbak Raya sudah dapat lilin. Ya, lilin. Mas Dario sudah Ya. dapat garam. Ya. Sekarang dari Mbak Raya dulu, kita minta tolong diartikan dari lilin ya. Jadi ini lilin seperti biasa fungsinya kan untuk menerangi. Misalkan untuk oglengan gitu kan, mati lampu gitu kan, kita pasti cari lilin buat menerangi. Nah, di sini udah tahu fungsi lilin itu menerangi. Jadi setiap kita harus menjadi sumber terang bagi setiap sesama kita. Misalnya ada yang jalannya tersesat, ada yang mungkin jauh dari Tuhan, kita harus menerangi, kita harus menjadi dampak. Makanya kita harus selalu menerangi untuk sesama kita dan kita harus menjadi berkat bagi sesama. Luar biasa. Sekarang yang dari kelompok kanan, Mas Darius, dapat apa ini? Di sini saya dapat garam, yang artinya garam itu untuk menawarkan racun dan untuk membumbui sebuah rasa di masakan. Nah, di sini artinya bahwa kita itu jadi anak-anak Tuhan itu harus selalu jadi yang selalu intinya selalu memberikan rasa itu contohnya kayak kasih, jadi kita mengasihi sesama. Terus kita juga tidak boleh di sini juga ada arti untuk menawarkan racun. Kita tidak boleh tawar hati juga, jadi kita selalu memaafkan terhadap sesama. Biarpun kita mungkin sering disakiti, tapi kita selalu memaafkan sebagai anak Tuhan. Luar biasa. Oke teman-teman, inti dari icebreaker kita hari ini supaya kita hidup menjadi garam dan terang buat Tuhan Yesus, buat masyarakat di sekeliling kita semua. Jadi tujuan dari icebreaker ini adalah kita menyadari bahwa kita lebih terang dari sebelumnya, membawa kita pada hal yang lebih serius daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih. Mari silakan duduk. Mari kita satukan hati. Segala puji kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersatu hati. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun kemuliaan. Tahun ini adalah tahun penggenapan janji-janji-Mu Tuhan. Tahun pemulihan dan tahun pembebasan dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja atas kami. Dan kami percaya bahwa kami akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami akan memulai sharing kita pada malam hari ini ya Bapak. Urapi lidah bibir
kami, agar setiap apa yang keluar dari mulut kami menjadi rema untuk kami Tuhan. Setiap apa yang menjadi permasalahan kami itu terselesaikan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami kembali menjadi anak-anak-Mu yang kuat Tuhan untuk menghadapi semua pencobaan yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami amini bahwa kami selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi sharing malam ini Tuhan. Kami ajak, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mungkin dalam minggu ini ada yang belum ke gereja atau tidak ke gereja. Ke gereja. Puji Tuhan, semuanya ke gereja ya. Ya. Di sini tema dari khotbah kita, tema dari sharing kita minggu ini yaitu lebih terang dari sebelumnya dan kemuliaan di akhir tahun. Mungkin apa sih arti akhir tahun itu dari saudara-saudara? Saya mau dengar apakah arti akhir tahun, karena akhir tahun itu identik dengan Natal atau yang lain. Mungkin sudah merencanakan apa di akhir tahun ini. Dari Mbak Desi. Akhir tahun kita liburan panjang biasa. Nah, Kalau tahun-tahun yang kemarin, Mas. Bu Ros. Kita mengingat penyertaan Tuhan ya selama setahun Natal ya. Iya. Nah, di sini untuk pengertian akhir tahun itu banyak sekali. Jadi mungkin identik dengan senang-senang, kumpul keluarga, kumpul saudara, udah booking tempat, mungkin booking villa atau hotel, kita bareng-bareng sama saudara. Nah, tapi di sini tuh kita diajarkan bahwa kita tidak mungkin dari sini Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya punya rencana yang lebih indah dari tahun-tahun yang satu tahun yang kita lewati saat ini. Apalagi sekarang kan ini lagi musim pandemi, jadi kita sendiri juga ada yang kebingungan, mungkin ada yang terpuruk, ada yang depresi, bahkan ada yang hopeless. Nah, di sini kita belajar bahwa di akhir tahun ini kemuliaan Tuhan dalam hidup kita akan lebih terang daripada sebelumnya. Nah, di sini Tuhan sendiri itu berpesan bahwa tahun ini akan lebih terang dari tahun sebelumnya. Jadi bisa diartikan bahwa kita jangan lagi terpuruk dalam keadaan seperti ini. Mungkin saya sendiri juga banyak melihat bahwa banyak sekali orang-orang mungkin yang dari anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai kakek-kakek nenek itu benar-benar mereka tuh ketakutan. Ketakutannya dalam arti mungkin ketakutan kita mau keluar rumah, kita mau berkumpul, kita mau melakukan aktivitas itu, mereka semuanya itu sekarang lagi dilanda ketakutan. Lah, di situ Tuhan itu janji bahwa tahun ini akan lebih terang dari tahun sebelumnya. Berarti Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa Natal ini Tuhan itu sudah menyelesaikan semuanya masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dari sini banyak sekali masalah mungkin yang ada yang diberhentikan dari pekerjaan, ada yang mungkin usahanya bangkrut, ada yang mungkin udah tidak bisa bekerja lagi, atau ada yang punya usaha dia sudah tidak bisa menggaji karyawannya. Jadi di situ sebenarnya Tuhan itu menguji kesetiaan kita, Tuhan itu menguji iman kita, seberapa besar iman kita terhadap Tuhan. Nah, di sini saya mau mengajak saudara-saudara untuk membaca Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Mari kita
baca bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang mengenai setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, di sini kita diingatkan lagi terhadap Yohanes bahwa kembali lagi kita dulu murid-murid Yesus itu tidak percaya bahwa siapa sih Yesus itu. Nah, suatu ketika mereka menjala ikan di lautan lepas, dan Tuhan Yesus itu diajak untuk menjala ikan. Di tengah-tengah perjalanan perahunya itu diguncang ombak, perahunya itu diguncang gelombang yang sangat besar sekali. Dan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus itu berkata, kita tuh akan selesai di sini, kita akan tenggelam, kita akan tersapu oleh ombak gitu. Padahal di situ ada Tuhan yang sedang tertidur karena mungkin perjalanannya yang terlalu panjang, jadi Tuhan itu tertidur sebentar. Lalu di situ satu muridnya membangunkan Tuhan bahwa Mesias, di sini kita mau tenggelam karena ombak. Satu ketika Tuhan itu nyeletuk, kenapa kamu takut? Ada aku di sini. Tapi mereka tuh cuman terpelohok dan cuman seakan-akan mereka tuh tidak percaya bahwa mereka itu akan selamat dari badai dan ombak itu. Lalu Tuhan bangun dan Tuhan berdiri di tengah-tengah perahu itu. Tuhan menghentikan badai dan ombak itu. Seketika badai ombak itu berhenti. Dan ke-12 murid Tuhan itu kagum, bingung. Di situ mereka percaya bahwa Tuhan itu bisa menghentikan semuanya. Dan di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita juga menyadari bahwa seberapapun besar ujian yang kita hadapi saat ini, itu tidak ada apa-apanya bagi kita yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini bumi lagi diguncang dengan wabah COVID-19 ini. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit yang datang di dunia ini, tapi tidak seheboh ini, tidak se ekstrim ini. Dan di sini kita belajar bahwa kalau kita setia, kalau kita mengandalkan Tuhan di setiap perkara kita, itu kita tidak akan sakit, bahkan tidak akan kesusahan. Pasti Tuhan selalu bantu kita, pasti selalu Tuhan tolong kita. Nah, di sini juga rumah Tuhan bisa berbicara juga tentang diri kita sebagai gereja Tuhan. Nah, kenapa rumah Tuhan itu juga bisa berbicara? Mungkin banyak sekali orang-orang saat ini yang takut datang ke gereja karena aku enggak mau ke gereja dulu lah, aku tak offline dulu, aku takut tertular. Aku enggak mau lah, di rumah aja bisa kok. Nah, di sini Tuhan itu sebenarnya menguji. Kalau kamu ke rumahku, pasti kamu akan selamat. Tidak mungkin istilahnya kita di gereja itu kita habis pulang dari gereja kita tuh sakit, atau habis pulang dari gereja kita tuh tertimpa masalah ataupun apa. Yang jelas kita pulang dari gereja itu semua masalah kita bakal terselesaikan di situ juga. Tuhan itu bakal menyelesaikan apapun segala pergumulanmu yang kamu hadapi, itu akan aku selesaikan saat ini jika kamu mencari aku. Nah, di situ kita diajak bahwa kita tuh harus selalu taat, kita tuh harus selalu setia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Mungkin sekalipun bumi ini gelap, tapi kita tuh punya terang yang tidak pernah redup, terang yang tidak pernah padam, yaitu Tuhan kita yang selalu menerangi kita. Mungkin dari sini
Saya undang untuk Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi dari sharing ini mungkin, atau kebaikan-kebaikan Tuhan untuk saat-saat seperti ini. Mungkin ada juga yang kita dapat berkah karena kesetiaannya, karena ketaatannya. Mari saya undang, monggo yang mau bersaksi. Ya, saya mau menceritakan tentang cinta kasih Tuhan pada hidup saya. Ya memang saat ini, di saat pandemi ini, kita semua merasakan ketakutan. Mau ke gereja takut, mau komsel takut, mau kemana-mana takut. Tapi setelah saya rasakan waktu kemarin, saya sering ketakutan kalau komsel offline itu nanti gimana. Tapi saya yakin kalau kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, ketakutan kita akan hilang dan kita akan dikuatkan sama Tuhan, dimampukan sama Tuhan. Dan setelah saya sudah mulai offline untuk ke gereja, untuk pelayanan, untuk komsel, dan saya pun merasa bingung untuk masalah pekerjaan ya. Puji Tuhan, saya sekarang sudah bisa bekerja lagi, dan Tuhan itu kalau mau mengasih berkat itu memang ya kita tidak bisa kita sangka, tidak bisa kita duga ya kalau Tuhan itu mau ngasih itu. Ya puji Tuhannya, saya saat ini di saat pandemi semua orang pada kebingungan, saya masih tetap dikasih berkat yang begitu luar biasa sama Tuhan. Ya, mari saudara-saudaraku semua, kalau kita percaya sama Tuhan, sesusah apapun, kalau kita yakin bahwa Tuhan kita selalu ada di dalam hati kita, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Ya, Nama Tuhan. terima kasih. Ini kesaksian saya, mungkin cuma ini aja. Puji Tuhan, luar biasa. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan kesaksiannya? Kalau tidak, ini saya lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu kunci mengalami kemuliaan akhir tahun yang lebih besar dan terang. Nah, di sini kita mau baca Hagai 2 ayat 5 sampai 6. Mari kita bersama-sama kita baca. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hei Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hei Yosua bin Zodadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hei segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nah, di sini ada poin-poin yang sangat menarik bahwa kuatkanlah hatimu. Kenapa sih kita harus menguatkan hati? Karena hati kita itu harus kita olah dulu. Mungkin rasa ketakutan kita, rasa kecemasan kita. Kalau kita semakin berlarut-larut dalam ketakutan, dalam kecemasan, lama-lama kita akan depresi, dan itu tidak baik bagi kita semua. Nah, di sini juga ayat ini juga menerangkan bahwa bekerjalah. Kalau kita bekerja, intinya kita bekerja, kita andalkan Tuhan, Tuhan kita ikut sertakan dalam setiap pekerjaan kita. Itu kita tidak akan kesusahan lagi, kita tidak akan ketakutan lagi nanti kalau kita kena virus atau nanti kita tertular untuk yang lain. Tuhan itu sudah melindungi kita, Tuhan itu sudah ngasih protek yang lebih untuk kita. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan itu kita tidak boleh takut ataupun khawatir. Nah, di sini juga Tuhan janji yang telah kuikat. Nah, Tuhan itu sudah janji bahwa Tuhan itu sudah menyerahkan semuanya, bahkan tubuhnya pun rela di kayu salib untuk menebus kita. Kita sudah tidak merasakan sakit lagi, kita sudah tidak bahkan sampai dosa-dosa kita, kesalahan kita pun kita ditebus olehnya. Jadi di situ kenapa kita mesti
ragu, kenapa kita mesti bimbang sebagai anak-anak Tuhan. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nah, setiap kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun pekerjaan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita lakukan setiap hari, kita selalu bangun mezbah doa, kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu roh Allah itu akan selalu di tengah-tengah kita. Jadi apapun musuh ataupun siapapun yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menyakiti kita, itu Tuhan sudah lawan semuanya. Tuhan sudah melindungi kita. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa kekuatan dan perlindungan itu hanya padaku, hanya pada Dia, hanya pada Tuhan kita. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat setia kepada kita. Nah, di sini di poin untuk kekuatan hatimu, kita harus menguatkan hati dan iman kita saat ini. Banyak orang yang hatinya mulai lemah dan mengandalkan logika. Nah, di sini mulai banyak sekali seperti yang saya ungkap tadi, bahwa banyak sekali yang mungkin hopeless, banyak sekali yang mulai udah mulai goyah imannya. Kalau kita semakin berlarut-larut seperti itu, kita semakin goyah iman kita. Sebenarnya kunci di dalam suatu penyakit, kunci suatu apa yang ada istilahnya kayak penyakit-penyakit itu kita sendiri, dari hati kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Jadi bahwa di sini ada kita bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, di situ menyatakan bahwa kalau kita selalu senang, kalau kita selalu gembira, kita akan selalu sehat. Jadi tidak akan ada lagi penyakit yang datang di dalam tubuh kita, virus yang datang di dalam tubuh kita. Dan di sini juga iman itu juga meningkatkan sebuah imun. Nah, kalau imun kita semakin meningkat, otomatis penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu udah tertolak dari dalam. Jadi kuncinya adalah satu, iman kita terhadap Tuhan, iman kita terhadap Sang Pencipta kita. Jadi kalau semakin kuat iman kita, ya imun kita semakin kuat. Tapi kalau iman kita mulai lemah, mulai ngelokro, males datang ke komsel, nanti ketemu, nanti salaman, nanti foto-foto bareng, peluk-pelukan, nanti nek itu bawa nek sehat, nek mbak virus, nanti aku tertular. Nah, di sini kalau kita kayak gitu terus, berarti kan iman kita itu udah mulai goyah, iman kita itu udah mulai luntur. Sedangkan sekarang itu benar-benar iblis itu sedang menggoda iman kita. Jadi kalau kita semakin kalah, berarti iblis itu yang menang. Iblis akan menguasai kita. Iblis akan berjaya atas hidup kita. Wong tubuh kita itu milik Tuhan. Tubuh kita itu segalanya, semuanya itu milik Tuhan. Jangan mau kita tuh dikalahkan oleh iblis. Nah, di sini juga bekerjalah semaksimal mungkin bersama dengan Roh Kudus. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita akan lakukan setiap hari, kita selalu ajak Roh Kudus, kita selalu undang Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kita, untuk menyertai kita, untuk melindungi kita. Jadi tujuannya agar kita tuh terprotek, kita tuh semua terbebas, dan kita yakin bahwa anak-anak Tuhan itu tidak akan yang kesusahan lagi, tidak akan yang ketakutan lagi, tidak akan ada yang hopeless lagi, tidak akan ada yang depresi lagi dengan keadaan seperti ini. Tapi kita selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang selalu menopang kita di setiap langkah kita, dan Tuhan kita sangat hebat. Mungkin sharing untuk malam ini cukup itu saja. Untuk sharing ini cukup itu saja. Mungkin ada yang kesaksian lagi.
Saya mau bersaksi sedikit, Mas. Boleh, Mbak Nah, Desi. Kalau akhir tahun 2019 kemarin, kami pas waktu tutup tahun, ketika kami ibadah di SAD, kami boleh merasakan dapat rema dari Tuhan bahwa di tahun 2020 itu kami sekeluarga tuh harus kerja keras. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan ketika dikasih rema seperti itu. Tapi ketika masuk mulai tahun 2020 dan mulai bulan Maret ada pandemi dan lain sebagainya, itu saya baru ngerti, baru ngeh, oh ternyata ini toh Tuhan yang di tahun ini Tuhan kasih rema seperti itu tuh bener. Saya sekeluarga kan pedagang, jadi rasanya itu dampaknya luar biasa ketika pandemi ini. Ya. Jadi pasti pesanan berkurang dan yang beli juga nggak sama kayak tahun-tahun yang kemarin. Bahkan persaingan harga itu istilahnya kita jual itu lebih rendah. Ya. Jadi kalau nggak rendah nggak laku seperti itu. Jadi istilahnya labanya cuma sedikit. Tapi ketika kami terus bergumul, terus berserah, terus percaya sama Tuhan, kalau di lain tempat mungkin banyak usaha yang tutup, di lain tempat banyak usaha yang bangkrut. Puji nama Tuhan, ketika kami tetap berserah, ketika kami tetap percaya bahwa saya tuh punya Tuhan hebat, punya Tuhan luar biasa, puji Tuhan, saya malah dibukakan usaha lagi yang baru. Luar biasa kasih Tuhan, teman-teman. Jadi selain saya punya warung sembako, Tuhan buka lagi di pandemi ini saya punya warung makan. Jadi nggak pernah terbayangkan gitu. Kalau lainnya pada tutup, kok saya dibukain lahan yang baru. Saya nggak ngerti maksudnya Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan ke saya di pandemi ini, di saat-saat ini itu sungguh luar biasa. Makanya saya benar-benar bangga punya Tuhan seperti Tuhan kita. Dia luar biasa, teman-teman. Jadi kalau Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa di hidup saya yakin, percaya teman-teman juga yang mengasihi Tuhan, yang menyadarkan hidupnya sama Tuhan, pasti juga akan diberikan porsi yang sama. Amin. Pasti akan diberikan Amin. berkat yang sama. Amin. Mungkin itu luar biasanya Tuhan di hidup saya, di hidup keluarga saya. Terima Puji kasih. nama Tuhan, luar biasa. Biasa. Mari kita masuk dalam doa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya. Engkau selalu berserta di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bagian kami hanya menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Bagian kami hanya mempercayai Tuhan Ya. yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Benar, Tuhan. Tuhan, Kau melihat hari-hari ini Tuhan, banyak di antara kami yang mengalami ujian iman. Ini waktunya Tuhan, kami menaruh iman dan pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Dan kami mau melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, bahwa hidup kami senantiasa melekat padamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, Engkaulah yang menjadi jawaban atas doa kami. Kami yang sakit disembuhkan. Amin. Kami yang kekurangan Tuhan cukupkan. Amin. Kami yang takut dan khawatir Tuhan lepaskan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita sebelumnya akan pujikan Mbak Desi. Kami serahkan Mbak Desi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu Tuhan, perkenananmu ya, teguhkan hati
kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, lewati semua ku lewati semua kenangan-Mu Tuhan. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah sekali meninggalkan kami Tuhan. Bersamamu Bapa, kami mampu melewati semua Tuhan. ku lewati. Kami bahkan mampu melewati tahun 2020 ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita satukan doa untuk Tuhan jiwa-jiwa dan 1 juta di pahlawan. Mari kita angkat doa bersama-sama. Untuk hari polisi Yesus memberi visi kerja kami Tuhan. Yesus untuk memiliki 1 juta jiwa Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Sehingga visi gereja kami tergenapi. Kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia untuk kesatuan dan kesejahteraan bangsa. Salam Indonesia, kami bersama-sama melepas berkat buat bangsa kami. Kedamaian ada tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Kecakupan buat bangsa kami. Kau tahu Tuhan setiap permasalahan yang kami hadapi. Kau memberkati Tuhan para pemimpin sehingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kesatuan dan kesejahteraan bangsa kami. Mari Tuhan, Kau berkati bangsa kami. Kita berdoa ada lawatan Tuhan
yang dahsyat dan kesatuan yang solid dalam gereja kita. Tuhan, Percaya ada lawatan yang dahsyat Tuhan untuk gereja kami Tuhan. adalah lawan Sehingga yang apa yang menjadi pergumulan ialah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Memakai gereja kami sebagai saluran dan kesatuan yang solid atas gereja kami, atas pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja kami Tuhan, sehingga kami bersatu untuk satu misi dalam gereja kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan 1 juta jiwa terselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas gembala sidang, pendeta Obaja dan keluarga, beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Tuhan, Gembala sidang kami Bapak Upacara Tanto Setiawan beserta istri, anak, menantu, cucu Tuhan, berikan kesehatan, berkat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Lindungi keluarganya Tuhan, dan berikanlah hati yang seperti hati-Mu Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk selalu menyampaikan pesan-pesan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Dan kita berdoa buat pergumulan jemaat dijawab Tuhan, dan nama-nama yang ditulis di kartu penuai dijamah dan diselamatkan. Kita satukan doa. Setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan, dan kartu-kartu Tuhan itu kami percaya Tuhan sendiri yang akan selesaikan setiap masalah yang mereka hadapi, setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, setiap kerinduan yang mereka Rencana yang indah percaya Tuhan kasihkan doa mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja atas hidup mereka Tuhan, dan tangan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Terima kasih menjadi nyata. kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan Mari kita katakan bersama-sama. Ya. Hari teman-teman, karena hari ini komsel kita sudah selesai, kita akan masuk S4 ya. Besok yang untuk ketempatan siapa? Iya Bu. Ya, Mbak Desi. Untuk doa pembuka Mbak Ririn. Untuk icebreakernya Raya. Dan untuk sharingnya mungkin Mbak Tami ya. Ya, hari ini karena kita sangat diberkati Tuhan yang luar biasa, kita sudah semua sama-sama belajar sharing firman Tuhan ya. Jadi kita sudah merasakan bagaimana hebatnya Tuhan kita, bagaimana Tuhan kita, kebaikan Tuhan kita. Jika kita selalu taat, selalu mengandalkan Tuhan, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita untuk tutup doa dulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menerima berkat dan rema sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong, tetapi kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Amin. Darimu, apa yang menjadi setiap pergumulan dan permasalahan kami Tuhan, selesaikan di tempat ini juga. Amin. Sebentar kami juga akan berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tuntun langkah dan lindungi kami di perjalanan dan bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan selamat. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang diurapi kita katakan bersama. Amin.